Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah sekalian, di subuh hari ini dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin bersama MAIS ya, Institut. Insyaallah di subuh hari ini kita melanjutkan pembahasan Syarah Alfiyah Ibnu Malik, dan sekarang kita masuk di bait yang ke 403, masih tentang pembahasan idhofah ya. Wa alzamu idza idofatan ditanwinkan ya, ila jumalil af'ali kahun idza tala ya, dan mereka mewajibkan, artinya para ulama ilmu nahwu mewajibkan idza ya, mengidofatkan ya, maksudnya mengidofatkannya ya, mengidofatkan idza ke jumlah fi'liyah, jumalil af'al kepada jumlah fi'liyah. Kahun idza tala, seperti ya, ini contoh hun idza tala. Ya, hun itu artinya hina ya, hinakanlah, hinalah ya apabila dia merasa tinggi. Nah, di sini ada idza ya, idza diidopatkan ke jumlah fi'liyah. Jadi setelahnya harus berupa jumlah fi'liyah. Dan idza ini termasuk isim ya, bukan huruf. Dia termasuk isim syarat di mabniun ala sukun ya. Dan juga zorob ya, zorob di zamanil mustaqbal. Kemudian fi mahal apa namanya, wa huwa mudhof, jadi dia mudhof ya, diidopatkan. I'talanya fi'lun madin mabniun ala fathil muqaddar al alif mana min dzuriha ta'adzur. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fi jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu ya, wal jumlatu itala atau al jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahli jarin mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih dari idza. Asyara fi hadzal bait, penulis Ibnu Malik rahimahullah berisyarat dalam bait ini ila ma taqaddama dzikruhu, kepada apa yang telah terdahulu penyebutannya, min anna idza talzamul idofata ilal jumlatil fi'liyah, dari bahwa idza itu mesti diidopatkan kepada jumlah fi'liyah, wala tudafu ilal jumlatil ismiyah, dan tidak diidopatkan kepada jumlah ismiyah. Khilafan lil akhfash. Ya, ini harusnya ada li-nya. Bukan alif lam. Lil, ini li ya, bukan alif lam. Berbeda dengan akhfash wal kufiyin dan para ulama nahu Kufah ya. Fala taqulu, maka jangan kamu mengatakan, tidak maksudnya jangan ya, jadi tidak maksudnya jangan.
Aji'uka idza Zaidun qaimun. Aku datang kepadamu apabila Zaid berdiri. Nah, idza tidak boleh setelahnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun jumlah ismiyah, Zaidun mubtada, qaimun khobar. Wa amma aji'uka idza Zaidun qoma. Ya, adapun ya contoh aji'uka idza Zaidun qoma, khobarnya menggunakan fiil qoma. Kalau tadi kan pakai isim qaimun. Fa Zaidun marfu'un bi fi'lin mahdzub. Maka Zaid itu marfu dengan fi'il yang dibuang, walaisa marfu'an alal ibtida, dan bukan marfu ya oleh sebab mubtada ya. Ada madhabu Sibawaih, ini adalah madhabnya Sibawaih. Ya, jadi kalau ada dalam perkataan orang Arab ya aji uka idza Zaidun qoma, ini mungkin ya mungkin ada dalam perkataan orang Arab, tetapi ini bukan jumlah ismiyah. Karena tadi konsisten bahwa idza itu tidak boleh diropatkan kepada jumlah ismiyah. Seperti idza Zaidun qaimun ini tidak boleh. Tapi kalau idza Zaidun qoma, khobarnya pakai koma, ya secara zahir Zaidun kan ini mubtada. Nah, sebenarnya ini bukan mubtada. Karena tadi kalau Zaidun dianggap mubtada berarti setelah idza ini jumlah ismiyah, padahal tadi dikatakan tidak boleh. Setelah idza itu jumlah ismiyah. Harus jumlah fi'liyah. Maka ini harus ditakwil. Ya, harus ada sesuatu yang dibuang. Bahwa Zaidun ini sebenarnya bukan mubtada tapi fa'il ya dari fi'il yang dibuang. Begitu. Apa yang dibuangnya ya ditunjukkan oleh fiil yang zahir yang setelahnya. Jadi aji'uka idza qoma Zaidun qoma, jadi dua kali. Nah, aji'uka idza qoma Zaidun ya itu qoma, jadi ulang. Jadi ini menurut Sibawai kalau ada seperti ini tetap ini dianggap sebagai jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah. Wa khalafaul afas, dan afas berbeda dengannya, fajawaza kaunahu mubtada'an. Dia membolehkan keadaannya sebagai mubtada, ya khobaruhul fi'lul ladzi ba'dahu. Khobarnya adalah fi'il yang setelahnya. Jadi kalau menurut Afas, contoh yang tadi, aji uka idza Zaidun koma, Zaidunnya dianggap mubtada. Kenapa ya? Karena menurut dia boleh setelah idza itu jumlah ismiyah. Gitu ya. Sedangkan bagi yang tidak membolehkan setelah idza itu jumlah ismiyah, maka Zaidun di sini bukan mubtada, yaitu fa'il dari fi'il yang dibuang. Ya, masing-masing punya alasan. Wajah Sirofi, ya Sirofi menganggap ya atau berkeyakinan anahu la khilafa baina sibawai wal ahfash, bahwa tidak ada perbedaan antara sibawai dan ahfash fi jawazi wuqu'il mubtada ba'da idza, pada ya terletaknya mubtada setelah idza, wa innamal khilafu bainahuma fi khabarihi. Ya, hanyalah perbedaannya di antara keduanya itu adalah dalam khobarnya saja. Ini anggapan si Ropi berbeda dengan yang disebutkan sebelumnya. Ya, bahwa sebelumnya dikatakan kalau si Sibawai tidak boleh setelah idza itu jumlah ismiyah, artinya tidak boleh setelah idza itu ada mubtada. Yang jumlah ismiyah itu kan terdiri dari mubtada khobar. Sedangkan di sini menurut si Ropi dikatakan justru Sibawai dan Afas itu sebenarnya sama-sama membolehkan setelah idza itu mubtada, hanya berbeda dalam khobarnya saja. Sibawai ya yujibu an yakuna fi'lan. Sibawai mewajibkan khobarnya itu berupa fi'il. Seperti tadi idza Zaidun koma khobar dari Zaidun berupa fi'il khobarnya. Wal afas yuzawizu an yakuna isman, sedangkan afas
membolehkan khobarnya berupa isim. Jadi Zaidun qaimun tadi menurut Afas itu boleh. Fayajuzu fi ajika idza Zaidun qama ja'lu Zaidun mubtada'un inda sibawai mubtada'an ya inda sibawaihi wal Afas. Ya, jadi pada kata ajiuka idza Zaidun qama itu kan boleh kalimat seperti itu. Ya, yang Zaidunnya adalah mubtada menurut Siropi, menurut Sibawi juga boleh. Ya, dan juga menurut Afas. Wa yajuzu ajiku idza Zaidun qaimun indal Afas faqat. Adapun kalimat ajiuka idza Zaidun qaimun yaitu setelah idanya adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada Zaidun dan khobarnya berupa isim yaitu qaimun. Maka ini boleh menurut Afas, sedangkan menurut Sibaweh tidak boleh. Ya, sebenarnya dari sisi bolehnya ada kalimat yaji'uka Zaidun koma itu kan sama dengan yang di atas. Ya, bahwa semuanya membolehkan, baik Sibaweh, Afas membolehkan ada kalimat idza aji'uka idza Zaidun koma. Sibaweh hanya tidak bolehkan kalimat aji'uka idza Zaidun qaim. Hanya kalau menurut sebelumnya, Zaidun yang di sini itu bukan mubtada, yaitu fa'il dari fi'il yang dibuang. Sedangkan menurut Siroki, isi bawah juga katanya menganggap ini juga mubtada. Ya, tapi kalau kita kembalikan ke bait ya, Alfiyah Ibnu Malik, justru alzamu idza idofatan ila jumaril af'al kahun idza tala. Jadi wajib harus idofat kepada jumlah fi'liyah. Ya, itu yang bisa kita pegang. Ya, sebagaimana yang telah dikukuhkan oleh Ibnu Malik. Limufhimisna ini beralih ke berikutnya. Limufhimisna ini mu'arrafin bila tafarukin udifa kilta wa kila. Ini pembahasan berikutnya yaitu kila dan kilta. Ya, kila dan kilta itu diidopatkan ya. Jadi kila dan kilta itu limufhimil isnain, memberikan makna isnain, dua, musanna. Kilta kila ini bermakna musanna ya, menunjukkan dua. Ya, udifa wakila sini mu'arraf ya kepada yang ma'rifah ya, kepada yang ma'rifah. Mu'arraf di sini ma'rifah, isim ma'rifah setelah kila dan kiltanya itu ya, tanpa bila tafarruq ya, tanpa berpisah atau terpencar ya, tanpa terpencar. Nanti kita jelaskan maksudnya gimana. Minal asma'il mulazimah lil idhofati lafdhan wa ma'nan, di antara isim-isim yang harus, karena ini pembahasan secara global, judul utamanya adalah isim-isim yang wajib diidopatkan gitu ya. Jadi mudhof. Nah, di antara isim-isim yang wajib diidopatkan baik secara lafaz maupun maknanya adalah kilta dan kila. Kilta ini kan dua apa namanya? Kedua-dua gitu ya, dua buat muannas, kalau kila untuk mudzakarnya. Wala yudhafani illa ila ma'rifah. Tidak diidopatkan kecuali kepada ma'rifah. Makanya kan tadi dikatakan limu fimisna ini mu'arofin bila tafarukin udifa ikilta wakila. Jadi mu'arrafin kepada yang isim ma'rifah. Ya, musannan, labdon, wa ma'nan. Nahu ja'ani kilar rojulaini wakil tal mar'ata ini telah datang kepadaku ya kedua-dua lelaki itu ya, dan kedua-dua perempuan itu ya. Jadi sebenarnya ketika disebut seperti ini hanya seperti kulu ya, kalau kulu itu untuk jamak, kalau kila kilta itu untuk musannanya, jadi musanna dari kulu, kila kilta itu ya benar.
Nah, dia diidopatkan kepada isim yang ma'rifah. Rajulain kan ma'rifah. Mar'atain ma'rifah. Ya, au maknan duna labdin atau diidopatkan kepada yang maknanya, bukan pada yang lafadznya. Ya, maksudnya eh kalau yang tadi kan rajulain itu dia musanna. Jadi kan diidopatkan kepada isim yang ma'rifah yang musanna. Yang musanna. Jadi rajulain imro'atai itu musanna baik secara lafadznya dan secara maknanya. Ya, maknanya musanna secara lafadz juga musanna karena berakhiran ya nun. Ya, ya nun. Ya musanna itu alif nun ya nun akhirnya. Itu secara lafadz dan makna. Bisa juga hanya secara makna saja. Ini maksudnya kepada domir tanpa lafadznya karena secara lafadz kan tidak ada cirinya. Kalau domir itu ya mabni. Tidak ada ciri. Secara makna dia musanna huma dija'ani kila huma wakilta huma begitu. Dan kalau diidopatkan kepada domir, kila kilta itu irobnya menggunakan irob musanna. Dia namanya mulhak bil musanna. Ya, sebagaimana dalam pembahasan yang paling awal ya sudah kita bahas, dikatakan dalam alfiah apa namanya bil alifir fa'il musanna wakila idza bimudmarin mudhafan wusila kilta kada kasnani wasnatani kabnataini kabnaini wabnataini yajriyani. Ya, jadi di pembahasan lalu sudah disebutkan bil alifir fa'il musanna wakila dengan alif marfukan musanna ya, tanda marfunya musanna itu alif bil alifir fa'il musanna wakila dan juga kila ya. Idza bimudmarin mudhafan wusila apabila diidopatkan kepada domir. Ya, kilta kada begitu juga kilta. Jadi kila dan kilta itu diirobkan dengan irob musanna, artinya marfunya dengan alif, mansub majrurnya dengan iya. Ya, apabila diirobkan kepada domir, mudofnya itu domir. Ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Jadi kila itu fa'il marfu, tanda marfunya alif, karena dia mulhak dengan musanna, bukan musanna hakiki, tapi mulhak dengan musanna. Ya, itu ro'a itu kilaihima wakil taihima. Nah, kalau mansub itu dengan iya. Kalau mansub dengan iya tandanya. Begitu juga majrur. Maror tu bikilaihima wa maror wakil taihima. Nah, berbeda kalau didopatkan kepada yang zohir, itu irobnya bukan dengan irob musanna, tetapi dengan irob maksur. Sehingga ya, contohnya ja'ani kilar rojulain wa kiltal mar'atain. Ro'a itu kilar rojulain, bukan kilai, tapi kila, tetap kila. Ya, ro'a itu kilar rojulain wa kiltal mar'at. Marartu bi kilar rojulain wa kiltal mar'atain. Tidak berubah. Kenapa? Karena irobnya bukan irob musanna, tapi menggunakan irob maksur, yaitu kalau ja'ani kilar rojulain, kila ma'il marfu alamatul rafi dhammatun muqaddarah alal alif. Mana amin ya ta'adur. Ya, tanda irobnya itu. Ra'aitu kilar rajulain, kila maf'ul bi mansub wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Mana amin ya ta'adur. Ya, majrur marartu bi kilar rajulain, kila majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun alal alif man amin ya ta'adur. Ya itu pembahasan yang sudah lalu. Wa minhu qawluhu diantaranya adalah perkataannya ya. Perkataan syair ya.
yaitu milik Abdullah bin Zab'ara ya dalam diwannya. Inna lil khairi wa li syarri madan wa kila dzalika wajhun wa qabal. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan itu ada ujungnya. Madan itu goyah. Wa kila dzalika dan kedua-dua hal itu ya wajhun ada arah ya wa qabalun dan ada jalan yang jelas. Thariqul wadih qabal itu. Dalam bait ini ada kila zalika. Jadi kila zalika ini didapatkan kepada zohir ya selain domir tadi ya. Itu wakila zalika wajhun. Jadi kila dan kilta wajib didapatkan kepada isim yang ma'rifah. Zalika termasuk ma'rifah. Karena yang termasuk ma'rifah itu domir, isim isyarah. Ya. Seperti dikatakan dalam Alfiyah ya nakiratun qabilu al-mu'atsira awakiun mawqi'a ma dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wazi wa hinda wabni wal gulami walladzi. Ya di situ ada isim isyarah. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wazi. Nah zi di situ maksudnya adalah isim isyarah. Termasuk ma'rifah. Wa hadza huwal muradu biqauli dan inilah yang dimaksud dengan perkataannya limufhimis naini mu'arrafin yang memberikan makna isnain itu musanna ya yaitu kila dan kilta tadi mu'arrafin didapatkan kepada yang ma'rifah wahturiza biqaulihi ya dan dikeluarkan dari batasan ini dari definisi ini atau ketentuan ini dengan perkataan bila tafarruq tadi dikatakan harus bila tafarruq ya limu fimisnaini ma'arrafin bila tafarruqin udifakil tawakila jadi tanpa berpecah berpisah ya min mu'arrafin afhamal isnain dari yang mu'arraf ya yang dimakrifahkan yang memberikan pemahaman kepada musanna bitafarukin dengan cara ya berpencar tidak menyatu gitu ya fa innahu la yudhafu ilaihi kila wa kilta sungguhnya tidak bisa diidopatkan kila dan kilta kepadanya fala taqulu maka tidak boleh kamu mengatakan kila zaidin wa amrin jaa kedua-dua Zaid dan Amr telah datang nah ini zaidin wa amrin memberikan makna musanna karena dua Zaid dan Amr ya kan afhamal isnain tapi bukan dalam satu kata, tapi dia tafaruk, berpecah, berpisah. Ya, itu makna dari tafaruk. Ya, jadi kalau tidak tafaruk berarti dia satu kata, ya rojulain, waladain, gitu ya. Waqad ja'a sajan, tapi ada juga ya datang dalam kondisi yang syad. Qaulihi ya seperti perkataannya. Ya kila akhi wa khalili wajidi adudat. Ya, kedua-dua saudara saya dan teman dekat saya wajidi ya apa namanya? Menemukanku adudan ya sebagai pembantu, sebagai orang yang memberikan bantuan ya finna ibati di dalam musibah-musibah ya wa ilmamil mulam apa mulimmati ya dan apa namanya terjadinya nakabat ya mulimat sama ya penderitaan. Nah di sini ada kila ahi wa khalili didapatkan kepada yang bermakna dua tetapi dengan tafaruk ahi wa khalili kila ahi wa khalili ya kan berarti ini syadz ya karena tidak sesuai dengan kaidah. Kemudian ya itu sudah ya pembahasan kila dan kilta tadi. Selanjutnya bait yang ke-405 ini pembahasan ayu ya kata ayu yang wajib didapatkan juga.
Wala tudib li mufradin mu'arrafi ayya ya wa in karartaha fa'adif ya fu'autan wil adza wahsusan bil ma'rifah mausulatan ayyan wa bil aksis sifah. Ya, nah ini sebaliknya kalau ayu ya. Kalau tadi kan kita harus kepada yang isim ma'rifah. Kalau ini justru tidak boleh, tidak diidopatkan ya. Jangan kamu mengidopatkan kepada mufrad mu'arab, tapi kepada mufradnya, mufrad yang ma'rifah. Ayat tapi jika kamu mengulangi ayat maka boleh, silahkan. Atau yang kamu maksudkan adalah izza, balasan ya. Dan khususkan dengan ma'rifah mausulah ayat. Nah, kalau ayatnya bermakna mausul itu maka dia kepada ma'rifah justru harus ya didapatkan kepada mana. Nanti ada bagian pembagiannya ayu ini ada untuk istifham, ada untuk syarat, ada untuk mausul, bil aksi dan sebaliknya as-sifah. Nah, artinya sifah harus nakiro. Kalau tadi kalau untuk mausul ya ayu itu didapatkan kepada ma'rifah, sedangkan kalau ayunya nanti bermakna sifat itu didapatkan kepada nakiro bil aksi kebalikan ya kebalikan dari ma'rifah maksudnya nakiro. Wa intakun syarton aw istifhaman famutlaqan kammil bihal kalama. Dan jika dia maksudnya ayu tadi berupa syarat atau istifham, maka dia secara mutlak kamil biha sempurnakan dengannya kalaman perkataan. Ya, jadi secara mutlak artinya bisa kepada ma'rifah atau nakirah. Minal asma'il lazimah lil idhofah maknan di antara isim-isim yang wajib diidopatkan maknan ya secara makna yang ayun wala tudafu ila mufrad ma'rifah ya mu'arrafah. Tidak diidopatkan kepada mufrad yang ma'rifah illa idza takarrarat kecuali kalau berulang. Wa min qauluhu di antaranya adalah perkataannya ya di dalam syair ala tas'alunan nasa ya ayyi wa ayyukum godatan iltaqaina kana khairan wa akrama. Nah, ini dalam syair ini tanpa diketahui ya kepada siapa dinisbatkan. Bait ini ya tidakkah kalian bertanya kepada orang-orang ayyikum wa ayyi wa ayyukum. Nah, di sini kan didapatkan kepada mufrad ma'rifah. Ayyi ini domir anak, ini mufrad ma'rifah. Untuk domir termasuk ma'rifah. Ya, ayyi wa ayyukum. Jadi kalau diulang, nah di sini kan diulang ayyi wa ayyukum diulang ayyunya. Idza takarrarat kalau diulang boleh didapatkan kepada mufrad ma'rifah. Kum domir juga ma'rifah. Ya kan godatan yang pergi iltaqaina menemui karena maka dia baik dan akroma ya, mulia atau lebih mulia akroma. Au qasadtal izza atau kamu memaksudkan izza ya membalas ya yaitu kaqaulika seperti perkataanmu ayu zaidin ahsanu yang mana zaid yang mana yang lebih baik. Nah, ini kan didapatkan kepada mufrad ma'rifah zaidin mufrad ma'rifah nama orang ya. Itu ayu zaidin itu ahsanu ya ayu idzai zaidin ahsanu. Jadi memaksudkan pembalasan kepada Zaid yang lebih baik. Yang mana pembalasan kepada Zaid yang lebih baik? Ya maksudnya walidzalika yujabu bil idzai. Oleh karena itu ya pertanyaan itu dijawab dengan
Ya idza apa namanya? Bukan idza, maaf ya, adza ya. Fa ayu zaidin asa ainuhu fayuqal, maka dikatakan ainuhu matanya, au anfuhu atau hidungnya. Maaf, bukan iza, bukan balasan tapi bagian. Ya, jadi tadi dikatakan dalam baitnya au tanwil adza, bukan iza, tanwil adza. Jadi memaksudkan bagian-bagiannya. Jadi Zaid yang mana? Maksudnya bagian Zaid yang mana yang lebih baik? Apakah matanya, ya kan? Ataukah hidungnya? Jadi ayu Zaid, Zaid yang mana tuh maksudnya bagian yang ada pada Zaidnya yang mana yang lebih bagus? Jadi adza, ya bagian-bagian. Jadi maksud ayu Zaid, ayu adza'i Zaid gitu. Bagian-bagian Zaid yang mana yang lebih baik? Fayuqal dikatakan ainuhu matanya anfuhu wa hadza innama yakunu idza kusida bihal istifham. Dan ini ya hanyalah apabila apa nama ayu di sini dimaksudkan untuk istifham. Pertanyaan seperti tadi ya, ayu Zaidin ahsan. Jadi boleh ya kepada ma'rifah ya kalau tadi ya memaksudkan adza yang pertama mengulanginya, yaitu ayunya yang bermakna pertanyaan. Nah, sedangkan ayu itu sendiri itu ada 4 di sini ya. Takun istifhamiyah, syartiyah, sifah dan mausulah. Wa fa'amal mausulah fadzakar musannif annaha la tudafu illa ila ma'rifah. Ya mausulah ya disebutkan oleh Ibnu Malik bahwa dia tidak didapatkan kecuali kepada ma'rifah. Ya, seperti tadi katakan wahsuson bil ma'rifah mausulatan ayya. Jadi kepada ma'rifah taqul yu'jibuni anna ayyuhum qaimun. Telah mengagumkanku ya ayyuhum. Jadi kalau mausulah itu ayyuhum mereka yang berdiri. Jadi kalau ayu berarti bermakna apa? Mausul bermakna allazi. Ayunya itu yang mereka itu berdiri atau mereka yang berdiri. Wa dzakara ghairuhu, selain Ibnu Malik mengatakan annaha tudab aidon ila nakiro. Ya, bisa juga katanya didapatkan kepada nakiro walakinahu qalil, tetapi sedikit nahu yujibuni ayu rajulaini qoma. Ya, sedikit. Wa amma sifah fal muradu biha makana sifah li nakiro. Nah, adapun sifah ini ada sifat untuk nakiro au halan min ma'rifah. Kalaupun sebelumnya ma'rifah berarti dia jadi hal, tapi tetap ayunya harus nakiro menjadi hal karena hal itu kan harus nakiro. Wala tudafu illa ila nakiro, tidak didapatkan kecuali kepada nakiro. Nahum marartu birojulin ayyi rojulin. Aku melewati seorang lelaki ayyi rojulin. Nah, ayyi ini sifat dari rojulin ini. Maksud ayyi di sini menunjukkan seutuhnya kamilir rojul gitu ya. Jadi aku melewati seorang lelaki ya yang seutuhnya lelaki. Ya, ya atau apa sempurnanya ya dengan sempurnanya seorang lelaki. Jadi ai di sini sifat bermakna sifat ai di sini. Maratu bi Zaidin ayya fatan. Ya, maratu bi Zaidin. Nah, Zaidin marifah. Ya, kalau tadi rajulin maratu bi rajulin, rajulin nakiro, ai-nya setelah ai apa namanya? Ai-nya sifat dari rajulin nakiro. Ya. Lalu Zaidin marifah. Nah, ayatnya jadi apa? Jadi hal. Ya, jadi kalau sebelumnya marifah dia tidak jadi sifat tetapi jadi hal. Zaid ayatnya makanya di sini mansub. Ayat mansub hal dari Zaid. Fatan, nah fatannya kan ma'rif apa nakiro karena tadi didapatkan kepada nakiro. Ya, aku melewati seorang apa kepada Zaid
yang dia itu pemuda yang sempurna itu ayya fatan. Wa minu qawlu di antaranya adalah perkataannya fa'uma tu ima khofiyan li habtarin falillahi aina habtarin ayyama fatan. Ya, dalam syair bait yang milik Ra'i An-Namiri. Dalam diwannya ya fa'uma tu maka aku berisyarat ya dengan isyarat yang tersembunyi kepada Habtar nama orang lelaki, maka milik Allah lah kedua mata Habtar ayyama fatan. Itu ayyama fatan di sini ada ma ya tambahan. Setelah ayu pokoknya tuh dimudofilaikan aja sekali ya. Setelah ayu semua. Iya. Yeah. Karena kan ini sedang ngebahas menghidupatkan, jadi ya wajib hidupat. Iya. Hanya mudhof ilaihnya kan tadi beda-beda. Beda-beda ya. Ya, ada yang marifah, ada yang nakiro. Wa syartiyah istifhamiyah, adapun syartiyah istifhamiyah ya dan istifhamiyah faidofani ilal marifah walinakum mutlak, karena ini boleh kepada marifah atau kepada nakiro secara mutlak sawaun kana musannaya ini sama saja apakah keduanya itu musanna atau majmu'ain atau mufradain atau kedua-duanya mufrad ilal mufrad ma'rifah, kecuali mufrad ma'rifah fa innahuma la yudafan ilai, tetapi karena sesungguhnya keduanya tidak diidopatkan kepada mufrad ma'rifah ilal istifhamiyah, kecuali istifhamiyah fa innaha tudafu ilaihi kama taqaddama dzikruhu. Ya, sungguhnya dia didapatkan, maksudnya dengan syarat yang dua syarat tadi bisa diulang atau dalam makna adza tadi. Bagian-bagian itu boleh didapatkan kepada mufrad ma'rifah, yang selain itu tidak boleh. Ya, baik itu syartiyah atau istifhamiyah. Sama-sama tidak boleh selain yang untuk istifhamiyah dengan dua syarat tadi. Wa alam ana ayan in kana sifa aw halan fahiya mulazimatun lil idofati lafzan wa ma'nan. Tahuilah bahwa ayan jika dia berupa sifat atau hal tadi ya, maka dia mesti didobatkan secara lafaz dan makna. Nahu maratu bi rajulin ayyi rajulin wa bi zaidin ayyafatan wa in kana istifhamiyah wa syartiyah aw mausulah fahiya mulazimatun lil idofah ma'nan la lafzan. Ya, jadi kalau berupa istifhamiyah, syartiyah atau mausulah, dia wajib dirupatkan secara makna, ya, tidak secara lafadznya. Nahu ayu rajulin indaka, lelaki yang mana yang di sisimu. Wa ayu ayu indaka wa ayya rajulin tadrib adrib, lelaki yang mana yang kamu pukul, aku memukulnya. Wa ayyan ini kan dihilangkan ya, mudhof ilaihnya kadang bisa dihilangkan jadi tanwin ayyan tadrib adrib, yang mana saja yang kamu pukul wa yujibuni ayyuhum indaka, berarti ini mausul ya. Wa ayyun indaka ini juga mausul, cuman dihilangkan mudhof ilaihnya. Ayya rajulaini tadrib adrib, ini syarat ya. Wa ayya rajulain tadrib adrib wa ayyar rijal. Nah, ini kepada musanna atau kepada jama' rijal tadrib adrib wa ayyar rijal tadrib adrib wa ayyur rajulain indaka wa ayyur rijali indaka wa ayyur rajul wa ayyur rajulain wa ayyur rijal. Begitu ya. Sampai di situ dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat untuk supaya kita lebih memahami kaidah-kaidah nahu ya, khususnya dalam bahasa Arab. Alhamdulillah jazakallah khairan Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa paham atas apa yang dijelaskan oleh Ustadz. Baik ya ikhwah, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan langsung untuk ditanyakan kepada Al-Ustadz.
Kalau tidak ada mungkin cukup. dicukupkan. Baik. Alhamdulillah telah selesai majelis ilmu kita kali ini di subuh yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semangat selalu untuk memperdalam ilmu bahasa Arab dan juga khususnya untuk ilmu syar'i. Kita cukupkan sampai sini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.